everybody. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everybody. Good afternoon. To study now, Yes, today. we learn about procedure text. So, before we start our lesson, I think it's better if our class and we have captain class. Who is named our captain class? Mayor. Okay. Mayor, please let us. Are you ready? Yes, I'm ready. Stand up, please. Before we start our lesson today, let's pray together. Let's start. Heaven, our Father, we say thank you for your blessing for us. Now we want to study English. Please give us good thinking and good healthy that we can receive our lesson today. Blessing our teacher so that she can teach us so well. In the name of Jesus Christ, we pray together. Amen. Finish. Let's reading to our teacher. Good afternoon, ma'am. Okay, good afternoon. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Satu PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Sit down, please. Let me take the attendance our class. We start our lesson today, okay? If I say call your name, you can say to me here or present. Anggiat Parlian, here ma'am. Adeta Breci Rupina, here ma'am. Asos Agustinus Bang Menalu, present ma'am. Elvis Presley Gaban, Present, ma'am. Enda Karina Ginting, here ma'am. Evangelista Bru Ginting, here ma'am. Fauji Siketu, here ma'am. Gerita Ginting, here ma'am. Juin Anandita Bru Pinem, here ma'am. Meita Bru Sumiri, present ma'am. Mayor Hebra Huta Barat, Present, ma'am. Natalia Agatha Sumiri, present ma'am. Noberta Desmayana, here ma'am. Saima Mani, present ma'am. Salonika Simamora, present ma'am. Samian Prolihan Bancin, Present, ma'am. Serlina Purba, present ma'am. Sinta Novela Brutu, present ma'am. Ulan Remonia Bruginting, present ma'am. Mawarni Brutu, present ma'am. Iya, berarti semuanya kita hadir, ya kan? Yes. Okay, good. Now, I want to ask you, what is your favorite food? What is your favorite food? Right, rice, man. Okay, good. Another. Another, man. Instant noodle. Wow. It is a very delicious food. Do you like cooking? Yes, ma'am. Do you like cooking? Yes, ma'am. Dalam memasak sesuatu, berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada langkah-langkahnya, ada aturan-aturannya, ya kan? Iya, jadi itulah yang mau kita pelajari hari ini. Our lesson today is about procedure text. Jadi kalau minggu lalu pun kita sudah ada belajar sekilas tentang prosedur teks, yaitu kita belajar tentang label. Jadi anak didik kami, kalau diperhatikan, prosedur teks itu adalah suatu kegiatan atau dalam kita melakukan sesuatu itu harus diikuti dengan serangkaian langkah-langkah. Nah, dari pelajaran kita ini nanti kita bisa mengetahui dari teks yang kita buat ini, kita bisa mengetahui langkah-langkahnya kalau kita mau membuat sesuatu. Coba perhatikan ini, gambar ini. Nah, jadi dari
kami, tadi sudah aku bilang teks prosedur itu adalah suatu kegiatan yang mau kita lakukan dalam melakukan sesuatu dengan serangkaian langkah-langkah yang ada. Harus misalnya itu ada urut-urutannya dalam kita melakukan itu. Jadi seperti ini dia gambarannya nanti kami. Jadi di sini di dalam teks prosedur ini ada dia goalnya, yaitu ada tujuan daripada teks ini, daripada yang mau kita buat. Contohnya di atas ini, how to make fried rice. Itulah yang ada di goalnya atau di aim-nya. Itu yang paling atas. Baru yang kedua itu harus ada dia ingredients. Apa itu ingredients? Bahan-bahan. Harus ada bahan-bahannya. Kalau sudah lengkap bahan-bahannya, atau siapa yang tahu bahan-bahan untuk nasi goreng? Oke, Meta. Nasi putih, bawang merah, kecap, cabai, minyak goreng, telur, ayam, bakso, sosis. Ya, sudah banyak dikasih tahu Meta. Itulah bahan-bahan untuk membuat nasi goreng menurut Meta. Mungkin yang lain juga nanti banyak. Ya, banyak lagi menggunakan bumbu-bumbu yang lain. Berarti intinya tidak sama. Ada juga yang simpel. Nah, kalau misalnya Ibu gampang aja kalau membuat nasi goreng, tapi rasanya pun gampang juga rasanya, nggak seperti yang di restoran besar. Nah, di bagian berikutnya juga ada step, arti ada langkah yang harus kita lakukan di dalam membuat nasi goreng. Harus dia ngapain dulu, setelah itu apa yang dilakukan. Contohnya, nyalakan dulu kompornya, baru naikkan kualinya, seterusnya dipanaskan, dimasukkan minyak goreng, dan seterusnya harus sesuai urutannya. Kalau kita tidak mengikuti aturannya atau urutannya, rasanya pun nanti tidak akan enak. Nah, perlu ada diri kami tahu bahwa di generik struktur prosedur teks ini ada dia menggunakan kata jadi ada diri kami di sini nanti kita sudah tadi tahu bagaimana tadi tentang prosedur teks, atau ada yang masih belum mengerti? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti semua di sini untuk menambah pengetahuan kita juga, untuk menambah pengetahuan diri kami, Ibu sudah siapkan lembaran supaya bisa berdiskusi, mengerjakan atau membahas tentang prosedur teks yang sudah kalian pahami. Nah, sekarang saya minta kepada diri kami silakan bergabung untuk duduk bersama grupnya masing-masing. Nah, jadi di lembaran itu sudah ada gambar, ya kan? Sudah ada. Jadi dengan amati gambar tersebut, baru tuliskan di situ karakteristik daripada teks prosedur melalui gambar yang ada di LKPD-nya itu. Berdiskusi, dituliskan bagaimana tentang making meatballs, baru bagaimana membuat mie instan, ada dua. Jadi nanti dia ada dua gambar yang mau dibuat karakteristik daripada prosedur teksnya. Silakan bekerja di kelompoknya masing-masing.
Okay, now I want to ask you. Ya, Ibu mau menanyakan ya. Apa yang kalian temukan, apa yang sudah kalian dapatkan dari tugas yang sudah Ibu berikan sama kalian? Ya, apa yang sudah kalian temukan? Yang sudah ada hal-hal yang baru yang saya dapatkan dan tugas itu. Misalnya dari kelompok 5. Dari kelompok 5 dulu, dari kelompok 5 apa yang kalian temukan? Dari kalian mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Yang kelompok lain coba diperhatikan benar apa tidak yang dikerjakan kelompok 5? Membuat bakso tersatu, 1 kilo daging cincang yang sangat halus, 2 telur, 3 300 gram tepung tapioka, 4 sampai 8 siung bawang putih, 5 1 bawang merah, 6 1 sendok teh lada, 7 2 sendok teh garam. Berarti itu ingredient make to meatball, right? Kelompok 5 itu yang saya dapatkan itu tadi yang membuat itu berbahasa itu di teks 1 adalah bumbu-bumbu atau bahan dalam membuat bakso. Berarti tadi kalian itu sudah mereka itu menulisnya dalam bahasa Indonesia. Siapa yang menemukan dalam bahasa Inggris? Ada? Kelompok 1 ada yang dapat ingredient. Ayo, siapa yang bisa? Diucapkan aja. Diucapkan aja. Nggak usah takut. Ada kelompok 1? Making meatball. Ya. Ingredients 1 kilo of egg, 5 mixed milk atau Eggs. 300 gram of tapioca flour, 4 Until 8. until 8 cloves of garlic, Ya. 1 red onion, 1 teaspoon of white pepper, 2 teaspoons of salt. Oke. Kelompok 4, apa yang kalian dapatkan? Apa yang sudah kalian kerjakan di dalam mengerjakan tugas kita ini? Kelompok 4. Kami mendapatkan karakteristik dalam bakso instan. Ya, apa aja itu? First, boil water, put instant noodles into the boiling water, seasoning and vegetable oil. Ya, berarti ini yang didapatkan kelompok 4 yaitu langkah dalam memasak mie instan. Kelompok 3, apa yang ditemukan? Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 menemukan benda yang dipakai untuk membuat Ya, mereka menemukan alat atau benda-benda yang dipakai untuk membuat bakso. Ya, apa aja itu? electric mixer atau Electric mixer. bowl atau Ya, bowl, mangkok. spoon atau panci, Ya. spoon sendok, gas, cup,
Ya. Ada lagi dan kelompok lain. Contohnya benda atau alat yang dipakai untuk membuat bakso ada lagi ditambahi. Sudah pas seperti yang didapat kelompok 3. Sudah? Iya, tinggal kelompok 2. Adakah yang dikerjakan? Ada yang apa yang didapatkan dalam bagian mengerjakan tugas yang sudah diberikan? Kami mengetahui alat dalam membuat mie instan. Mengetahui alat Dalam membuat mie instan. Ya, sebutkan apa aja itu. Kuali, kompor, sendok, air, pisau. Kuali, Air yang digunakan. iya, ya, good. Air itu, water itu material, ya kan? Masuk ke bahan. Nah, tadi katanya dia menemukan alat, yaitu tools, ya kan? Benda-benda yang digunakan membuat mie instan. Ya, jadi tadi apa aja coba diulang kelompok 2. Kuali, kompor, sendok, pisau. Kuali, kompor, sendok, pisau. Ada 4. Oke, ada 4. Berarti mereka nanti kalau sudah masak mie-nya, sudah masak mie instannya, berarti mereka nggak perlu piring dan sendok, karena berarti masih kurang banyak di kelompok 2 ya. Ya. Di kelompok mana yang ada menemukan, yaitu conjunction. Kelompok 5 ada? Ada, oke. Kasih tahu teman-temannya. Istilah cara membuat mie instan, kata penghubung, ended atau dan. Ada yang kata? Penghubung Iya, apa ada di situ? dan. Ya, berarti dari sini, dari pembelajaran ini ternyata Ibu bisa melihat kalau anak didik kami itu masih kurang paham di kata penghubungnya dan juga di kalimat perintah kita membahas di kata penghubung. Di kata penghubung di sini dia itu yang menghubungkan satu kata, satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya misalnya kita lihat di how to make meatball. Di sini ada 6, ya kan? Ada 6. Ada kata the first, baru and then second, baru selanjutnya next, yang terakhir akhirnya finally, ya kan? Jadi berapa di situ kata penghubungnya kelompok 1? Ada 6. Jadi itulah yang dimaksud dengan kata penghubung. Kalau di how to make instant noodle, kalau kita mencari kalimat perintah, kan ada menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah di membuat instant noodle itu apa? Ada yang menemukan di kelompok 5 ada apa? Coba. Instant noodle, boiling water. Put instant noodle into the boiling water. Iya, masukkan mie instan ke dalam air mendidih. Itu kalimat perintah yang ditemukan oleh kelompok 5 di membuat mie instan. Jadi dari pelajaran kita ini tadi seperti yang Ibu bilang tadi sama kalian bahwa di teks prosedur ini kalau kita melakukan sesuatu yaitu harus ada langkah-langkahnya. Pertama ada M-nya atau goalnya itu harus ada ingredientnya, ada stepnya itu. Ya, baru di step ini juga dia itu harus menggunakan tadi apa? Kalimat simple. Ya, yang kedua menggunakan imperatif imperatif sentence itu kalimat perintah. Baru yang ketiga Gunakan conjunction. dia menggunakan conjunction, ada kata penghubung.
Nah, inilah yang harus ada di teks prosedur. Nah, jadi kalau di kami untuk pertemuan kita berikutnya kita juga akan nanti menambah lagi pengetahuan kita di dalam teks prosedur ini. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, jadi nanti untuk bahan pelajaran lagi buat adik kami di rumah, ya, untuk bahan pelajaran nanti untuk adik kami di rumah, di sini sudah ibu ada buat tugas. Sudah ibu buat tugas, nanti dikerjakan ini di rumah. Untuk pertemuan kita berikutnya, ini akan kita bahas sesuai dengan pembelajaran kita tentang teks prosedur. Ibu bagikan menurut kelompoknya masing-masing. Jadi itu nanti dikerjakan di rumah dan di pertemuan berikutnya itu akan kita bahas. Yang mau mengajukan pertanyaan atau masih ada yang kurang mengerti tentang pelajaran kita yang hari ini tadi, yaitu membuat teks prosedur, melakukan apa itu apa kita pelajaran kita membuat makanan, ya kan? How to make fried rice, ya kan? Tapi di situ itu membuat di dalam kita membuat cara membuat nasi goreng itu seperti langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi di LKBD sama dia. Nah, kalau tadi kita membuat bakso, gak jauh beda dengan membuat nasi goreng. Bedanya dia di situ adalah di bahan. Kalau di mie instan itu juga sama caranya, cuma bedanya di bahan-bahannya dan di langkah-langkah pembuatannya. Nah, mana yang lebih sulit, membuat bakso atau nasi goreng? Bakso. Mana lebih gampang membuat mie instan atau nasi goreng? Mie instan, karena nanti kami sudah makan mie instan, gampang. Bisa juga kadang tinggal memasukkan air panas, direndam sebentar, masukkan bumbunya, selesai, tinggal makan. Sudah lapar kan? Sudah. Berhubung waktu kita sudah habis dan kita akan mengakhiri kelas kita hari ini. Nah, sebelum kita pulang atau sebelum kita pulang, kepada siswa kami atau anak didik kami, Karin, pimpin doa buat kita. Are you ready? Yes, I'm ready. Before we continue the lesson, let's try to Say thanks because we need music to study today. Please give us good thinking so that we can just listen now. And now we want to connect you to another lesson. In the name of Jesus Christ, we have prayed together. And finish. Let's greeting to our teacher. Good afternoon, ma'am. Oke, good afternoon everybody. Pada didik kami sudah bisa pulang dan hati-hati di jalan dan sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.